Terus kalau saya pikir begini, itu betul ya. Kita ojol dari kacamata ojol, perspektif ojol, mereka jangan sampai dirugikan ya. Betul. Ketika kompetisi makin banyak. Tapi ada hal lagi, ini tadi bicara mengenai arus data. Banyak data-data tanpa izin kita sudah terpakai ya, dikomersilkan, dikapitalisasi sama penggunanya kan. Nah, tapi kita yang digunakan nggak dapat apa-apa. Betul. Nah, yang saya pikir yang perlu diatur adalah setiap penggunaan data orang lain tanpa memberi manfaat kepada dia tidak boleh. Ibu aturan begitu kan? Betul. Itu kalau nggak Mungkin salah. saya potong sedikit. Silakan. Sebenarnya kalau secara fakta ya, ini mitra transportasi online ini sebenarnya practically mereka dijadikan budak data, Pak. Betul. Gitu. Seperti yang Pak Bahrul Alam bilang tadi, bahwa ada penyalahgunaan data ya. Jadi orang yang orang-orang yang memberikan data ke mereka ini malah dikenakan potongan, begitu. Dan segala macam 20% plus ya, seperti yang Bapak siapa tadi bilang jadi 30%. Nah, ini makanya saya bilang sebenarnya salah satu yang paling krusial adalah definisi data dulu. Sebenarnya pemerintah harus melakukan itu. Kenapa? Karena kalau nggak ini repot. Kita untuk mengklasifikasi perusahaan teknologi ini menjadi kayak di sini ya, waktu itu bahkan ada salah satu orang dekat presiden yang memang terlibat, itu melakukan upaya untuk memaksa perusahaan transportasi online ini menjadi perusahaan transportasi, aplikasi perusahaan transportasi menjadi perusahaan transportasi. Tapi nyatanya juga tidak bisa begitu ya. Itu waktu itu sekitar tahun 2017, Pak. Itu pas di lahirnya PM 104 Peraturan Menteri Keuangan ya, kalau nggak salah 108 itu. Waktu itu memang di demo sih gitu. Akhirnya nggak jadi 108 itu. Nah, itu memang ada upaya untuk menjadikan perusahaan ini perusahaan transportasi, tapi ternyata memang ya nggak bisa. Di dunia pun memang mereka belum bisa diklasifikasi ini perusahaan apa. Kenapa? Karena memang aset intangible asetnya belum bisa diklasifikasi. Kalau saya memang kita sudah sampai ke ikatan akuntansi, bahkan waktu itu saya sampai seperti yang Bapak bilang tadi, kapitalisasi. Waktu salah satu perusahaan lokal ya, perusahaan dalam negeri transportasi online ini mau IPO, saya sudah kirim surat ke Bursa Efek, ke OJK. Saya bilang ini harus dikapitalisasi dulu aset mitranya, tapi mereka nggak mau. Sampai ke BKPM waktu itu kita udah sempat udah sempat zoom. Nah, ini memang kalau saya bilang begini ya, di era digital nih negara harus melakukan kapitalisasi terhadap social value warga negara ini, kalau nggak repot, Pak. Kenapa? Ini ada kepentingan asing yang sangat-sangat besar gitu lewat intangible asset ini. Karena apa? Karena kan kita ujung-ujungnya bicara capital. Intangible asset ini sangat dikendalikan oleh mereka gitu. Kenapa? Memang kita nggak ada. Kita nggak menguasai sendi-sendi teknologi sekarang ini. Bahkan salah satu Menko kita kan pernah bilang gitu ya, ini penjajahan digital, dia bilang begitu. Ya, nah, ini yang memang harus tahu. Digital landlord ya. Ya. Ada tantangan digital, ada digital imperialism ya. Nah, jadi kultur stealth di abad modern ya. Jadi ini VOC versi baru ya. Ya, VOC. Saya udah versi baru. Saya ada buat tulisan itu ya, bahwa ini sebenarnya VOC bangkit kembali lewat intangible asset begitu. Oke lah, terima kasih banyak lah ya. Nanti kita lanjut lagi dengan diskusi yang lebih berfokus daripada aspek lainnya. Terima kasih, Les Sagu Agustinus. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Oke. Nah, kita sekarang sudah lihat begitu dahsyatnya ya efek digitalisasi. Yang enggak saya belum paham itu apa untungnya misalnya ojol itu jadi transportasi atau enggak? Yang diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa? Begini, kalau saya melihatnya ya, di ojol itu kan ada orang yang butuh makan.
angkutan itu kan alat bantu yang selama ini dipakai buat warawiri ke sekolah atau kerja kan. Tiba-tiba dan punya nilai ekonomis, nilai tambah, additional value. Ini dilakukan pertama kali oleh Arman Hasan tahun 2008. Ini salah satu pelopor ojek. Saya ikut membantu di persidangan. Tapi kita lepas dari. Nah, sejarah itulah awal pertama kali ojol itu lahir dari pangkalan ke online lewat yang namanya dia pakai SMS ya untuk memanggil, sehingga orang tidak lagi merasa datang ke pangkalan ya. Kemudian 2015 Nadiem Makarim mengadopsi sistemnya menjadi aplikasi ya, menjadi lebih canggih. Timbullah ada konflik waktu itu, saya ada di dalamnya. Tapi intinya bagaimana mengfungsionalisasikan alat yang kita pakai smart dari kantor ke rumah bisa nilai tambah, ada duitnya. Inilah kedua, faktor ketersediaan tenaga kerja. Ketika kita sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, buka lapangan kerja. ojol tidak lagi memberikan peringkat harus sekolahnya ini, nggak ada itu. Yang penting motor lo bagus, ada apa, masuk bebas. Nah, itulah yang membuat sesuatu menjadi menjadi lebih seksi kan? Seksi nggak? Seksi banget. Saya aja pikir-pikir dulu enak juga ya, nganggur, pensiun, pakai motor dapat duit, bisa sampai 200-300 ribu sehari. Ya itu 200-300 ribu per hari. Nah, itulah mungkin yang maksud saya. Sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa, itu dia. Karena potongan Kan kue itu udah banyak. Betul. Itu pada saat itu potongan tidak terlalu besar. Karena perusahaan aplikasi dalam rangka mempromosikan aplikasinya itu ingin membuat konsumen atau pengemudinya jadi edik dulu. Keracunan. Ini marketing. Kecanduan. Ini marketing strategi lah ya. Kecanduan. Ya. Dia bakar uang itu. Ya. Bakar uang dengan harga murah. Saya bisa ke tempat A yang pakai ojol ya, ojek apa? Ojek offline. Ojop. Ojek offline. Ojol. Om Anton yang bikin. Om Anton ini. Istilah ojop. Trademark dia itu. Ojek Ojol offline. 50.000 misalkan Bang Bahrul ya. Dengan ojek online cukup 25.000. Saya pakai ojol juga tadi kemarin datang. Cukup 25.000. Iya. Tadi pakai ojop. Pakai ojol tadi. Nah ini era bakar-bakar uang awalnya. Tapi drivernya tetap pada saat itu dibayar cukup mahal. Cukup mahal kan? Karena bakar uang. Nah saya lihat gini, ini strategi aplikasi sebenarnya saat ini mereka sudah berhenti bakar uang. Ya. Saatnya take profit. Bukan sekarang, udah lama ngambil duitnya. Maksud saya gitu, setahun terakhir. Iya, mungkin setahun terakhir. Cuman ketahuannya sekarang udah mulai banyak yang sadar. Ya kan? Ketahuannya mulai ngeh. Udah banyak habis. Triliunan, ratusan triliunan pendapatan dari ojol dan goto itu. Ketahuannya tadi yang Bang yang Laut Bahrul bilang, beberapa driver collab. Ya. Ya. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan. Kita nggak tahu ya bagaimana. Ya. Kita belum bikin investigasi, mewawancari keluarga-keluarga ojol. Itu indikasi ya. Bagaimana mereka selama 2 tahun belakangan ini. Kalau kita bikin suatu liputan atau diskusi, itu lebih seru lagi. Tapi forum kita ini mencoba mengadopsi aspirasi publik ya. Karena kita tahu di negara kita yang bernama NKRI ini, pemiliknya juga adalah ojol driver. Mereka juga anak bangsa, keluarganya juga anak bangsa. Jadi kita juga wajib mengangkat mereka. Si pengelola ojol pun sama juga, mereka juga orang Indonesia. Jadi we both side ya. Tapi investornya tuh nah, yang kita awasi investor asing karena ini era globalisasi. Ya, banyak sekali terlibat di luar itu. Nah, kita perlu regulator yang mengawasi. Sejauh mana BKPM ini ya masuknya investasi ini ke dalam, dikontrol nggak uang-uang ini diambil dari masyarakat. Apakah langsung lari atau mampir. Nah, ini kan yang kita tidak dapat. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi ke episode ojol dengan tekanan pada bidang lain. Ada satu lagi Bang. Apa lagi? Laut Bahrul, yang saya aneh itu. Mereka perusahaan aplikasi rugi. Gimana? Rugi. Triliunan. Ya, itu. Gue bingung gimana. Ya, pendapat itu mungkin dari kacamata akuntansi ya bisa dianggap sebagai rugi ya. Ya kan, pendapat akuntansi. Statistik. Nah, di statistik. Sini maksudnya. Gini loh. Nah, itu. Jadi dari segi asuransi tadi bilang tangible asset tadi kan. Mungkin di buku dalam nilai buku dia rugi ya. Gini persoalan kan seperti yang Pak Sarul bilang, kalau itu belum dianggap sebagai transportasi, kan nggak bisa diatur juga sama pemerintah. Misalnya angkot nih, angkot Bogor, kan ada izin trayek.
pasti juga ada pembatasan kan, berapa banyak angkot yang boleh beroperasi. Nah sekarang ojol karena nggak termasuk sebagai transportasi kan bebas-bebas saja. Mau nambah sebulan 1 juta driver. Iya. Ini cerdas. Iya, betul. Saya setuju dengan Betul. Bung Anton ini. Betul ya? Setuju. Jadi yang perlu dipertegas ini adalah jenis kelamin ojol ini apa ya? Sehingga iya, betul. Benar dia. Jadi betul. Jadi memang identitas ojol ini mesti dipertegas. Masuknya kemana? Kiri, kanan, laki-laki, perempuan, Male, female, atau iya, binary. atau binary. Jadi tapi Ini dulu yang penting. mereka ambil binary karena menguntungkan. Nah, menguntungkan. ini yang namanya abu-abu kan? Bermain di abu-abu. Tapi menguntungkan. Ngomong-ngomong binary tadi, ini kita beli Tapi halal kok itu sih. Ini halal. oke dah. Makan aja berarti. Oke, gimana? Jadi karena kita ini masih panjang pembicaraan, tapi untuk tahap pertama kita sudah bisa memberikan gambaran kepada masyarakat ya, terutama para pengguna ojol maupun para pengendara ojolnya. Dan pemerintah terutama kita harapkan dari diskusi ini bisa mengambil hikmah ya. Banyak sekali masih perlu dibenahi ya di dalam masalah perojolan ini. Karena ini menyangkut masalah nasib jutaan Ya, driver. pencari kerja yang sudah bekerja di sektor ini. Berarti kita nggak bakal ngobrol lagi ya Pak? Iya, Pak Bahrul betul ya. Oke, jadi sahabat netizen yang mengikuti acara kami di Republik Palu Gada ini, kami akan terus datang melayani Anda dengan berbagai isu-isu besar yang akan kami angkat di dalam acara kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.